Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Dan tentunya Ibu juga harap kalian semua sehat-sehat. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran dari materi ini. Tujuan pembelajarannya itu ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dan menghitung perbandingan sudut sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada suatu segitiga siku-siku. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep perbandingan sudut sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada suatu segitiga siku-siku. Topik pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang kedua, sudut elevasi, dan yang ketiga, sudut depresi. Oke, yang pertama kita akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini, Ibu mempunyai segitiga ABC, siku-siku di B, dan sudutnya di C, di mana sudutnya Ibu beri nama alfa. Jadi, untuk menentukan perbandingan trigonometri, kita harus tahu dulu AC-nya itu merupakan sisi apa, BC-nya itu merupakan sisi apa, dan begitu juga dengan AB-nya itu merupakan sisi apa. Anak-anak, AC itu merupakan sisi miring, BC itu sisi samping, dan AB itu sisi depan. Mungkin ini pernah anak-anak temui di materi Pitagoras saat SMP ya. Dan ini bukan tidak mungkin kalian tidak pernah mendengar. Pasti kalian, kalau misalnya sekarang kalian SMA, pasti kalian sudah melewati SMP. Dan di SMP itu ada materi Pitagoras. Jadi di sini Ibu hanya mengingatkan kembali bahwa sisi-sisi ini namanya apa saja, yaitu tadi AC itu sisi miring, BC itu sisi samping, dan AB itu sisi depan. Karena kita sudah tahu nama-nama sisinya tadi, maka kita akan menentukan konsep perbandingan trigonometri. Yang pertama itu ada sin alfa. Sin alfa ini merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring, di mana tadi sudah kita ketahui bahwa sisi depannya itu sama dengan AB dan sisi miring itu sama dengan AC. Jadi sin alfa itu sama dengan AB per AC. Yang berikut itu ada cos alfa. Cos alfa ini perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Dari segitiga di atas kita sudah tahu sisi sampingnya itu tadi BC dan sisi miringnya itu AC. Jadi cos alfa sama dengan perbandingan antara BC dan AC atau BC per AC. Sekarang kita lanjut ke tan alfa. Tan alfa merupakan perbanding antara sisi depan dan sisi samping. Kita sudah tahu kalau sisi depannya itu AB dan sisi sampingnya itu BC. Maka tan alfa sama dengan AB per AC. Selanjutnya ada sekan alfa. Sekan alfa ini adalah perbandingan antara sisi miring dan sisi samping. Tadi kita sudah tahu sisi miringnya itu AC dan sisi sampingnya itu BC. Kenapa di sini ada 1 per cos C? Karena coba lihat perbandingan di cos alfa. Di sini kan kalau di perbandingan cos alfa itu kan samping per miring ya. Kalau di sekan ini kan miring per samping. Kalau miring per samping itu kan sama dengan 1 per cos C atau cos alfa.
Nah, kalau kita jabarkan, yaitu 1 per samping per miring, itu nanti hasilnya miring per samping. Nah, selanjutnya ada kosekan alfa. Nah, kosekan alfa ini perbandingan antara sisi miring dan sisi depan. Kita sudah tahu kalau sisi miring itu AC dan sisi depan itu AB. Maka kosekan alfa sama dengan AC per AB. Nah, di sini kosekan itu sama dengan 1 per sin C. Karena kalau sin alfa sin alfa atau sin C itu depan per miring, sedangkan kosekan alfa atau kosekan C itu miring per depan. Kalau kita jabarkan berarti 1 per depan per miring itu pasti hasilnya miring per depan. Selanjutnya ada kotangen alfa. Nah, kotangen alfa ini perbandingan antara sisi samping dan sisi depan. Nah, sisi samping itu tadi kan BC dan sisi depan AB. Jadi kotangen alfa sama dengan BC per AB. Kotangen alfa juga sama dengan 1 per tan C atau tan alfa. Sama kayak alasan dari sekan sama kosekan. Kalau misalnya kita jabarkan 1 per depan per samping, itu hasilnya samping per depan. Oke, jadi begitu konsep dari perbandingan trigonometri. Nah, untuk lebih mudah untuk diingat, kalian untuk yang sin, cos, tan, kalian ingatnya dengan cara seperti ini. Kalau sin itu kan sin demi, berarti depan per miring. Kalau cos itu cos sami, berarti samping per miring. Kalau tan itu tan desa, depan per samping. Nah, untuk sekan, kosekan, dan kotangen itu tuh kebalikan dari ketiganya. Kalau sekan itu dia kebalikan dari cos. Kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau kotangen itu kebalikan dari tan. Jadi seperti itu ya konsepnya. Oke, supaya lebih dipahami lagi konsep-konsepnya, Ibu akan memberi satu contoh soal. Soalnya seperti ini, diberikan segitiga siku-siku ABC, diketahui sin A sama dengan 1/3. Tentukan cos A, tan A, sin C, cos C, dan kotangen C. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa nanti segitiganya akan mempunyai 2 sudut. Nah, ini segitiga ilustrasi dari soal ini. Karena tadi di soal sudah diketahui sin A sama dengan 1/3 ya. Sin A itu 1/3. Berarti tadi kan sin itu depan per miring. Berarti sisi depannya 1, sisi miringnya 3. Nah, untuk menentukan cos A, tan A, sin C, cos C, dan kotangen C, kita harus tahu dulu nih panjang AB-nya itu berapa. Karena yang belum tahu panjang sisinya itu cuma AB. Jadi, untuk itu kita harus cari panjang AB dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, seperti ini ya. AB sama dengan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB sama dengan akar dari 3A kuadrat kurang A kuadrat. AB sama dengan akar dari 9A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan akar dari 8A kuadrat. Kenapa 8? Karena 9A dikurangi A itu sama dengan 8A itu sama dengan 1 ya. Di depannya itu ada 1 tapi tidak ditulis. Nah, akar dari 8A kuadrat ini sama dengan akar 4A dikali akar 2A. Nah, akar 4 itu kan sama dengan 2. Jadi, akar 4A dikali akar 2A itu sama dengan plus minus 2 akar 2A. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan hasil panjang dari
sisi AB, yaitu 2 akar 2A. Selanjutnya kita akan menentukan perbandingannya. Nah, yang pertama itu kita tentukan cos A. Sudut A kan yang ini. Berarti kan kalau cos A itu kan samping per miring. AB ini kan sisi sampingnya kan, karena sudutnya di sini. Kemudian AC-nya itu merupakan miring, tetap ya. Jadi AB per AC sama dengan 2 akar 2A per 3A. Sama dengan 2 akar 2 per 3. Kemudian cos C. Nah, sudut C kan di sini. Cos C kan itu perbandingannya tadi samping per miring. Nah, sisi samping dari sudut C ini kan BC. Dan sisi miringnya tetap ya AC. Jadi cos C sama dengan BC per AC sama dengan A per 3A. Sama dengan 1 per 3. Nah, selanjutnya ada tan A. Nah, tan A itu kan tadi sama dengan depan per samping ya. Nah, kalau di sudutnya di A, berarti sisi depannya itu BC dan sisi sampingnya itu AB. Nah, tadi diketahui BC-nya itu sama dengan A dan AB-nya itu sama dengan 2 akar 2A. Sama dengan 1 per 2 akar 2A. Nah, 2 akar 2 ini kita rasionalkan penyebut. Jadinya kita rasionalkan dengan akar 2. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 1 kali akar 2 kan sama dengan akar 2. Terus 2 akar 2 dikali akar 2 itu kan kalau 2 akar 2 dikali akar 2 kan sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Maka di sini hasilnya akar 2 per 4 atau sama dengan 1 per 4 akar 2. Selanjutnya cos C. Jadi perhatikan sudut cos C itu di sini, yaitu cos C kan kotangan C kan kebalikan dari tan. Jadinya depan samping per depan. Nah, kalau di sudut C ini sisi sampingnya kan BC dan sisi depannya itu AB. Nah, BC kan nilainya sama dengan A, AB-nya itu sama dengan 2 akar 2A, sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, sama kayak tan tadi, kita rasionalkan penyebut dengan mengalihkan 1 per 2 akar 2 ini dengan akar 2 per 2, maka hasilnya akar 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, untuk yang terakhir itu ada sin C. Kita lihat sudut C-nya di sini. Sin C itu kan sama dengan, kalau sin D kan depan per miring. Nah, kalau di sudut C ini yang merupakan sisi depannya itu AB dan sisi miringnya AC. Jadi nilai dari panjang dari AB itu kan 2 akar 2A. Terus AC kan panjangnya 3A. Jadinya sama dengan 2 akar 2 per 3. Oke, seperti itu contoh soal untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mohon dipahami dengan baik ya, dan harus teliti menentukan sisi-sisinya itu yang mana. Apalagi sisi depan dan sisi samping itu sering ketukar gitu ya, salah menentukan gitu. Mohon diperhatikan baik-baik, yang ditanyakan itu sudut mana gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, yang pertama itu sudut elevasi. Sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk oleh garis horizontal dengan mata pengamat dengan arah pandang ke atas. Sedangkan sudut depresi itu kebalikan dari sudut elevasi.
yaitu sudut yang terbentuk oleh garis horizontal dengan mata pengamat dengan arah pandang ke bawah. Jadi kalau elevasi itu pengamatnya akan memandang ke arah atas, kalau depresi itu dia akan memandang ke arah bawah. Identiknya elevasi itu pandang ke atas dan depresi itu pandang ke bawah. Oke, biar lebih mudah dipahami, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu mempunyai satu soal yang akan Ibu jelaskan, yaitu Aldi yang sedang berteduh di bawah pohon melihat seekor burung sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara Aldi dan seekor burung tersebut adalah 20 meter, maka berapakah tinggi burung di atas tanah? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Untuk mempermudah ilustrasi teman-teman, Ibu memberi bantuan dengan sebuah segitiga di mana di sini posisinya si Aldi berteduh dan di sini posisi burung terbang. Jadi jarak antara Aldi dengan burung terbang itu 20 meter. Jadi Aldi itu melihat burung yang sedang terbang dan burung itu terbang 20 meter di atas Aldi. Gitu ya. Dan sudut yang terbentuk itu 60 derajat. Nah, kalau dari soal ini, dia kan melihat burung yang sedang terbang. Berarti dia mengamati ke arah atas kan. Nah, kalau mengamati ke arah atas berarti dapat kita simpulkan soal ini adalah soal sudut elevasi. Nah, cara untuk menentukan tinggi burung terbang di atas tanah itu kita menggunakan konsep sin. Nah, kita kan sudah tahu di sini sudutnya 60 derajat ya. Jadi sin itu kan depan per miring. Nah, kan yang mau kita cari kan itu tinggi burung kan dari sini ke sini. Nah, ini tuh nilainya, bentar Ibu oret-oret. Nah, anggap aja di sini nilainya X begitu ya. Berarti di sin 60 ini karena kita sudah tahu sudutnya berarti kan karena depan per miring yaitu X per 20. Maka kalau di sudut-sudut trigonometri itu kan sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 sama dengan X per 20. Nah, selanjutnya kita kali silang X sama dengan 20 dikali 1 per 2 akar 3. Nah, kita menemukan X sama dengan 10 akar 3. Jadi, kita sudah menemukan nilai X-nya dan dapat disimpulkan bahwa karena yang kita cari nilai X yaitu tinggi burung di atas tanah, tadi kita juga sudah menemukan nilai X-nya itu sama dengan 10 akar 3, maka dapat disimpulkan bahwa tinggi burung dari atas tanah adalah 10 akar 3 meter. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu punya contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu Stanley berada di rooftop sebuah apartemen dengan ketinggian 45 akar 3 meter. Dia sedang mengamati sebuah patung yang ada di bawah, di lantai dasar gitu ya. Di mana jarak antara patung dengan apartemen adalah 135 meter. Nah, berapakah sudut depresi yang terbentuk? Nah, di sini tanpa ditanya berapakah sudut depresi yang terbentuk, kita sudah tahu gitu ya. Dia kan berada di atas rooftop apartemen dan dia mengamati burung yang berada di bukan burung. Dia mengamati sebuah patung yang berada di lantai dasar apartemen kan. Nah, dia itu kan mengamatinya ke arah bawah.
Berarti dari pengertiannya tadi kan kita sudah tahu kalau yang mengamat ke arah bawah itu kan sudut depresi. Nah, untuk penyelesaiannya, Ibu menggambarkan sebuah segitiga seperti ini. Jadi dari soal sudah tahu ketinggiannya itu 45 akar 3, yaitu A ke C-nya ini panjangnya 45 akar 3, di mana AC ini merupakan tinggi apartemen. Kemudian jarak antara apartemen dengan patung itu adalah 135 meter. Kan di sini apartemen kan. Nah, di sini di B ini patung. Jarak antara A ke B ini 135 meter. Nah, dari ilustrasi ini, karena besar sudut ABC sama dengan sudut alfa dan saling berseberangan, maka kita bisa menggunakan konsep tangen dan diperoleh tan alfa sama dengan 45 akar 3 per 135 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 45 akar 3 ini kan sebagai sisi depan dan 135 ini kan sama dengan sisi sampingnya. Jadi tan alfa sama dengan 45 akar 3 per 135 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 1/3 akar 3 ini hasil dari 45 dibagi 45, begitu juga dengan 135 dibagi 45. Jadi 45 dan 135 ini dibagi dengan 45. Maka kalau lihat di perbandingan trigonometri, sudut tan alfa yang nilainya itu 1/3 akar 3 itu kan sudut 30 derajat ya. Nah, jadi karena tadi yang kita carikan itu sudut depresi yang terbentuk, maka kita kan tadi menemukan tan alfanya itu sama dengan 1/3 akar 3. Dan dari tabel perbandingan trigonometri dapat kita ketahui bahwa 1/3 akar 3 itu merupakan nilai dari tan 30. Jadi sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Oke. Sekian materi kita hari ini. Untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian, Ibu minta kalian mengerjakan latihan soal ini, 4 nomor ini. Coba ya di rumah ya. Ini gampang, masih mirip sama contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, 4 contoh soal ini harus dikerjakan, tidak boleh tidak ada yang dikerjakan ya, karena nanti Ibu akan meminta kalian secara acak dan itu pasti akan kena semua. Ibu akan tunjuk untuk menyelesaikan soal ini. Maka dari itu kalian harus mengerjakan latihannya ya. Dan jangan lupa pelajari apa yang sudah Ibu jelaskan, karena minggu depan di perkuliahan sinkronus sebelum memulai pembelajaran kita akan mengadakan kuis singkat. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis pertanyaannya. Nanti minggu depan bisa ditanyakan ke Ibu ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.